Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Sahabat ngulik sekalian, kualifikasi Piala Dunia 2026 sudah selesai. Indonesia dipastikan lolos ke putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini akan menjadi hal yang sangat menarik dari kontestan-kontestan yang ada di round ketiga. 18 negara sudah memastikan diri untuk menunggu menjadi lawan-lawan Indonesia, mulai dari pot 1 sampai dengan pot 6. Nah, nanti setiap pot, setiap grup akan diisi oleh 6 negara. Nah, ini akan menjadi pembelajaran yang menarik untuk timnas Indonesia ke belakang. Apalagi setelah ini Indonesia akan dihadapkan dengan turnamen regional yaitu Piala AFF yang kemungkinan besar akan diisi oleh pemain-pemain yang berlaga di liga lokal Indonesia dan liga-liga tetangga seperti Thailand, kemudian Malaysia, Myanmar, dan lain-lainnya. Nah, jangkauan yang lebih luas, yang lebih tinggi lagi untuk timnas Indonesia adalah menatap ke Piala Dunia. Ketika kita berbicara tentang Piala Dunia, tidak bisa dilepaskan dengan liga-liga top Eropa. Liga Champion baru saja kemarin yang mempertemukan antara Real Madrid dan Borussia Dortmund. Dan Real Madrid pun menjadi pemenangnya. Ini adalah salah satu sarana belajar untuk pemain-pemain Indonesia yang banyak berkarir di Eropa, khususnya di Belanda. Ya. Kemudian ada di Italia, ada di Belgia. Karena kenapa? Kenapa kita harus belajar dari liga-liga Eropa? Karena kultur permainan timnas Indonesia di era Sintayong sekarang ini, itu kan kita kebanyakan pemainnya adalah abroad. Pemain yang berlaga di kompetisi-kompetisi Eropa. Kita tidak bisa ketika pemain-pemain yang berlaga di kompetisi Eropa kemudian pakem permainannya kita mengadopsi dengan permainan-permainan di liga-liga Asia, itu akan kontra. Tidak bisa. Hanya Sintayong adalah salah satu pelatih yang cerdas, mengkombinasikan gaya Korea Selatan dengan determinasinya yang sangat kuat. Ya, zona marking, man markingnya itu sangat-sangat kuat, dikombinasikan dengan pemain-pemain yang berlaga di Eropa. Ya, cara bermain dari kaki ke kaki, buka ruang, kemudian dengan santainya mereka membangun serangan. Inilah yang menjadi kekuatan timnas Indonesia. Karena tidak banyak, ya, sekali lagi, tidak banyak pemain-pemain Asia yang bermain di kompetisi-kompetisi Eropa. Hanya beberapa negara saja, Jepang, kemudian Korea, ya. Hanya itu yang pemain-pemainnya adalah yang bermain di Eropa. Sekarang ketambahan dengan Indonesia, ya. Arab Saudi, Irak pun semuanya bermainnya adalah di kompetisi lokal mereka, di kompetisi Arab, ya. Kemudian Piala Eropa, ya, Piala Eropa yang digelar di Jerman, ini juga sebagai sarana belajar untuk timnas Indonesia dan Coach Sintayong. Bagaimana tim-tim Eropa ala Jerman, Italia, Spanyol, mereka bermain, Inggris ya dengan kick and rush-nya, Belanda dengan total football-nya, itu bisa menjadi sarana belajar. Apalagi pemain-pemain kita kebanyakan dari Belanda. Mungkin kita bisa mengadopsi dari permainan Belanda yang total footballnya itu seperti apa. Ya, cara mereka menyerang, cara mereka bertahan itu kan hampir sama karena didikan akademinya dari pemain-pemain timnas Belanda dengan timnas Indonesia itu hampir sama. Bahkan kebanyakan sama dalam satu angkatan. Seperti Tom Haye, kemudian ada J.E. Dance, kemudian ada
Ratnar Oratmangun. Itu kan akademinya sama dengan pemain-pemain yang untuk timnas Belanda. Ini adalah Euro ini bisa menjadi sarana belajar untuk Coach Sintayong dan pemain-pemain timnas Indonesia. Ya, ini kemarin kita lihat permainan Belanda ketika bertemu dengan Polandia dengan skor 2-1. Bagaimana permainan mereka? Ya, ketika bermain dengan koordinasi Van Dijk-nya yang di belakang, itu ibaratnya Jay Idens-nya kita yang bisa mengkoordinasi dari belakang. Ya, ada satu kelemahan yang masih mengganjal untuk timnas Indonesia, yaitu adalah sosok striker nomor 9. Ya, sosok striker nomor 9 ini yang belum ada di timnas Indonesia. Kalau timnas Belanda itu dari dulu sampai sekarang pun sosok striker nomor 9 itu pasti ada. Ruud van Nistelrooy, ya, Van Hooijdonk, Patrick Kluivert, itu adalah striker-striker sosok nomor 9. Di timnas Indonesia inilah yang belum ada. Ya, striker besar yang berdiri untuk pemantul, untuk menjaga bola, ini yang belum ada. Ya, mungkin di era yang sekarang ini kekurangan kita ada di situ. Selain di situ, satu lagi yang masih menjadi kekurangan kecil adalah sosok penjaga gawang. Sosok penjaga gawang yang bisa build up, membangun serangan dari bawah. Ini yang belum bisa diterapkan di timnas Indonesia. Hernando Ari bagus ketika build up-nya, tapi dengan usianya yang masih sangat muda, dia butuh sosok guru. Ya, ini kemarin kita sudah tepat sekali untuk menaturalisasi pemain keturunan Martin Paes. Ini bisa menjadi sosok guru atau mentor untuk Hernando Ari. Ini sangat bagus sekali, apalagi nanti kalau Paes sudah bisa bermain untuk timnas Indonesia, ini akan menjadi sesuatu puzzle yang komplit untuk timnas Indonesia. Ya. Kita tunggu bagaimana gebrakan dari Sintayong, kemudian permainan timnas Indonesia untuk round ketiga ketika bertemu dengan Korea Selatan, kemudian ketemu dengan Arab Saudi, Qatar, dengan speed dan powernya yang sangat-sangat kuat, bertemu dengan timnas Indonesia yang memakai pemain-pemain yang berkebanyakan bermain di Eropa. Ini akan menjadi sesuatu yang sangat menarik untuk di putaran ketiga ini. Kita doakan semoga timnas Indonesia bisa melangkah jauh untuk menuju ke Piala Dunia yang menjadi impian seluruh rakyat Indonesia. Betapa hebohnya, betapa meriahnya ketika timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Ini akan menjadi hal sejarah seumur hidup selama PSSI, bahkan selama timnas Indonesia ada. Walaupun dulu kita pernah ke Piala Dunia tapi masih dengan nama Hindia Belanda. Nah, sekarang adalah dengan Belanda rasa Indonesia atau Indonesia rasa Belanda. Ya, ini adalah menjadi sesuatu kolaborasi yang sangat menarik. Kita tunggu perkembangan atau gebrakan dari Coach Sintayong untuk memadukan pemain-pemain lokal yang berada di Liga Indonesia dengan pemain-pemain yang bermain untuk klub-klub luar negeri. Ya, semakin banyak pemain Indonesia yang bermain untuk klub-klub luar negeri, maka semakin bagus juga untuk perkembangan timnas Indonesia. Demikian, kita lanjutkan di lain waktu. Bravo sepak bola nasional. Jangan lupa subscribe dan like and komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.